Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan materi panahan kembali. Selamat berjumpa dengan video panahan. Hari ini kita akan membahas mengenai penilaian atau penskoran dalam panahan. Seperti yang kita tahu, panahan itu merupakan salah satu olahraga yang menentukan jumlah atau menentukan pemenangnya itu melalui jumlah skor yang diambil atau skor yang dimiliki oleh pemanah tersebut. Nah, kalian harus juga memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sih cara penskoran yang benar itu untuk panahan. Mari kita simak videonya. Panahan sekarang ini merupakan salah satu olahraga yang digemari oleh beberapa sekolah ataupun beberapa daerah. Karena panahan merupakan sunnah Rasul. Maka dari itu, ketika teman-teman nanti mengajar panahan ataupun ingin menjadi atlet panahan, harus mengetahui cara penskoran yang baik dan benar, agar ketika nanti teman-teman menjadi atlet ataupun guru tahu bagaimana menjadi seorang juara. Ketika kalian memiliki target jarak untuk mendapatkan emas, kita harus dapat skor berapa sih? Nah, itu bisa dihitung juga jika dalam panahan. Baik, ini merupakan salah satu target yang besar. Jadi satu bantalan terdiri dari satu target yang besar ya, itu biasanya untuk jarak-jarak yang jauh. Nah, dalam panahan yang menggunakan target besar, ini skor tertingginya adalah 10. Jadi dimulai dari warna yang paling tengah, yang warna kuning, itu dengan skor 10, dengan lingkar keduanya 9, kemudian warna merah dengan lingkar yang ketiga itu 8, lingkar keempat itu 7 dengan warna merah juga, lingkar kelima itu 6, lingkar keenam itu 5, lingkar ke-7 itu 4, lingkar ke-8 3, lingkar ke-9 putih ya, warnanya 2, lingkar ke-10 dengan skor 1. Jika teman-teman menembak tidak pada sasaran, artinya di luar angka 1, itu berarti 0 atau miss, biasanya disebutnya seperti itu. Nah, ini untuk target yang besar. Nanti ketika kalian menembak dalam satu rambahan, misalkan menembak 3 anak panah, maka selesai 3 kali tembakan, maka baru bisa dihitung skornya. Dan itu ada tata cara bagaimana ketika teman-teman akan mengambil anak panah ya, jadi tidak sembarangan. Karena panahan merupakan salah satu olahraga yang berisiko besar, artinya berbahaya apabila tidak diketahui peraturannya, apabila tidak diikuti bagaimana langkahnya. Baik, kita lihat untuk scoringnya ya. Nah, ini kalian tinggal lihat saja ketika misalkan anak panahnya menancap di angka 8, di lingkaran yang ke-8, berarti termasuk ke dalam skor 8, tinggal ditulis. Kemudian apabila menancap di 7, maka ditulis di skor 7. Nah, kita lihat sekarang ada cara untuk menulisnya di mana sih gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam basket itu ada scoring sheet-nya, maka di panahan pun memiliki scoring sheet yang tersendiri. Nah, ini untuk scoring sheet-nya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat ini scoring sheet dibuat berdasarkan sesuai dengan kebutuhan panitia penyelenggara. Ya. Jadi memang biasanya panahan itu terdiri dari 6 rambahan, kemudian setiap rambahannya atlet bisa menembakkan 3 anak panah. Nah, maka di sini ada tulisannya arrow ya, itu ada 1 2 3 4 5 6, di ke bawahnya itu rambahannya, kemudian ke sampingnya ada 1 2 3. Nah, kemudian di atasnya ada juga tanggal, kemudian sampingnya tanggal ada visir itu bisa nama gitu ya. Kemudian nanti sampingnya lagi ada jaraknya berapa meter, kemudian di bawahnya ada total dari 3 arrow, kemudian 6 atau misalkan menggunakan 6 arrow dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini bisa ditulis di sampingnya. Nah, ini setiap kejuaraan tergantung, ada yang meminta satu rambahan 3 anak panah, ada juga yang menyarankan satu rambahan 6 anak panah. Nah, jika satu rambahan 3 anak panah, maka tinggal ditulis di nomor 1, 2, dan 3.
Namun apabila satu rambahannya terdiri dari 6 anak panah, maka ditulis 1, 2, 3, kemudian ke bawahnya 4, 5, 6 gitu ya, masih di kolom arrow 1. Maka di total nanti ada jumlah sampingnya. Tujuannya dengan ada total 3 arrow atau 6 arrow, itu tujuannya adalah ketika menghitung total secara keseluruhan, maka hasilnya tidak akan terlalu jauh. Artinya kalian bisa menghitung secara cepat. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita contohkan, jadi gini, nanti ketika atlet sudah menembakkan 3 arrow ataupun 6 arrow dalam satu rambahan, waktunya misalkan habis gitu ya, kemudian nanti dicek arrow-nya, itu dikasih titik-titik di gambar warna kuning, merah, biru, hitam, ataupun putih. Dikasih titik. Kemudian nanti ditulis skornya di nomor 1. Biasanya penulisan untuk skor itu terdiri dari skor yang paling tertinggi. Misalkan kalau di rambahan 1 si penembak ada 10 gitu ya, maka di nomor 1 ada 10. Kemudian selanjutnya kalau ada 10 lagi 9 dan lain sebagainya. Jadi dituliskan dari skor yang paling tertinggi terlebih dahulu. Kemudian biasanya ada beberapa permasalahan ketika penjumlahan. Maka sarannya ketika nanti teman-teman kan ada waktu untuk menghitung gitu ya. Jadi nanti penghitungannya itu tidak langsung di ujung, cuman sesuai ya, ini 10, 10, 9, karena nanti atletnya pun melihat dan mereka pun menyatakan bahwa oke, sepakat gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah, baru teman-teman pemanah kembali ke tempat panahannya, maka teman-teman kembali ke tempat penjurian atau penilaian. Nah, dari situ ada beberapa jeda waktu, di situ langsung ditulisin. Nah, ketika nanti pemanah kembali ke tempatnya, teman-teman juri kembali ke tempat, ada kesempatan waktu untuk menjumlah. Nah, usahakan jumlahnya sesuai ya. Bisa menggunakan alat bantu kalkulator ataupun kalkulator yang ada di handphone. Saya rasa semua teman-teman sudah membawa handphone. Seperti itu. Kemudian permasalahan yang biasa timbul selanjutnya adalah penentuan jumlah skor yang harus diambil apabila anak panah tersebut jatuh pada garis yang di tengah-tengah. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Nah, jika jatuh anak panahnya bentuknya seperti ini, tidak akan ada masalah ya. Karena memang sesuai dengan mereka, anak panahnya jatuh di angka 10, kemudian di lingkaran yang 9. Nah, apabila jatuh anak panah seperti ini, ada yang memang anak panahnya itu jatuh di pertengahan garis ya, seperti yang ini kita lihat. Ada yang jatuh di antara pertengahan garis di skor 10 dan 9. Nah, ada juga yang jatuh di antara garis 9 dan 8. Maka teman-teman juri atau wasit petugas scoring sheet itu harus menuliskan skor yang tertinggi. Walaupun mereka garisnya misalkan lebih besar ke yang nilai terkecil, kalau sudah menginjak ke garis tetap ya diambil nilai yang tertinggi. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka masuk ke dalam skor 10, 9, dan 8. Lihat yang ada di garis tengahnya. Seperti itu. Dalam event pertandingan tertentu, seperti ada barebow gitu ya, jaraknya yang diperpendek, itu tergantung dari jaraknya, maka menyesuaikan dengan target yang akan dibuat. Nah, kalau ini contoh target tadi dari 10 sampai dengan 1. Nah, ini ada contoh target dari X, 10, 9, 8, 7, 6, dan 5. Nah, bagaimana penentuan ketika jumlahnya sama ya. Jadi kalau untuk yang terbaru itu ada simbol X. Kita lihat X itu sama dengan jumlah 10, tapi dia memiliki nilai lebih tinggi daripada angka 10 gitu ya. Jadi misalkan kalau jumlah skornya sama, kita lihat jumlah X-nya yang paling banyak itu siapa. Misalkan A dan B. A memiliki skor 300 gitu ya. Kemudian si B juga sama memiliki skor 300. Maka untuk penentuan pemenang ke-1 dan keduanya, kalian harus melihat jumlah X yang didapatkan oleh si A dan si B. Kalau jumlah X yang si A itu ada 3 misalkan, dan jumlah X si B ada 2,
maka pemenang juara satunya adalah si A gitu ya. Jadi dilihat dari jumlah X terbanyak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam penskoringan kali ini. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Kemudian apabila teman-teman masih bingung dengan misalkan bagaimana sih peraturan kemudian dan lain sebagainya tentang panahan, boleh juga share di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.